Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah untuk kelas 5A dan B? Insya Allah kalian dalam baik-baik, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita memulai pelajaran ke-5 yaitu Rasul Allah idolaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam, tema pelajaran kelima Rasul Allah idolaku. Mari kita menyimak nama-nama 25 Rasul. Nama-nama 25 Rasul: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul dan mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surganya nanti. Amin. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kita wajib imani dan kita yakini. Ini adalah salah satu rukun iman, adalah beriman kepada Rasul Allah. Mari kita ikuti kisah teladan para rasul berikut ini. Kisah yang pertama adalah kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Jalut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat dibunuh Raja Jalut. Itu tadi cerita Nabi Daud. Ayo kita melanjutkan membaca kisah Nabi Daud alaihissalam sampai selesai di atas pada halaman 30 dan 39 dan 40. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Daud adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam pencinta baju besi. Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Kisah yang selanjutnya adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mujizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah Nabi Sulaiman adalah yaitu abang dan kakak melanjutkan baca cerita kisah Nabi Sulaiman sampai selesai membacanya pada halaman 41. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah tersebut adalah Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman juga mampu mengingat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman juga yang selanjutnya adalah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun. Ia adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Ba'lah. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam.
Abah dan Kakak melanjutkan kisah Nabi Ilyas ya pada halaman 42. Itu dibacakan selesai sampai selesai. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turun malapetaka atau siksaan. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Terus yaitu melanjutkan baca saja kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam pada halaman 43. Pelajaran yang harus dipetik dari kisah Nabi Ilyas adalah melanjutkan kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kisah yang terakhir adalah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Seperti biasa melanjutkan membaca kisah teladan Nabi Muhammad SAW pada halaman 44 dan 45. Pelajaran yang harus dipetik dari kisah Nabi Muhammad itu adalah banyak banget. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun Gajah atau 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu mengembala kambing dan pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Itu adalah pelajaran. Banyak lagi yang harus kita tahu. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran kali ini. Dipelajari dan dipahami, dilihat dan mendengarkan semua pelajaran yang udah dikasih. Dengarkan videonya dengan seksama. Tugas kalian adalah buka halaman 47 dan 48. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.